Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa halangan suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah serta kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanpa terasa kita dijumpakan kembali oleh bulan yang mulia yakni bulan suci Ramadan. Tentu merupakan salah satu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sebab itu bertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita semua berupa niat panjang umur, berupa nikmat kesempatan untuk kita agar dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah puasa, dengan melakukan ibadah-ibadah dan melakukan amal-amal perbuatan baik selama bulan Ramadan. Karena perlu kita ketahui, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala atas perbuatan baik yang dilakukan selama bulan Ramadan. Semoga hadis tersebut menjadi sebuah motivasi untuk kita agar lebih semangat lagi dalam beribadah, dan semoga juga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwasannya puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Lebih tepatnya adalah rukun Islam yang keempat. Sebagai seorang muslim, diwajibkan bagi kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut sudah cukup jelas bahwa hukum melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib. Pengertian wajib sendiri adalah suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapatkan, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Karena puasa Ramadan itu berhukum wajib, yang artinya apabila dengan sengaja atau tanpa adanya udzur syar'i meninggalkan puasa Ramadan, maka dosa baginya. Oleh karena itu, sudah pasti ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa tersebut. Nah, salah satu ketentuan yang harus dikerjakan pada saat puasa adalah melakukan niat. Pengertian niat adalah
maksud atau tujuan suatu perbuatan. Adapun hadis yang menerangkan tentang niat, yakni yang berbunyi innamal a'malu binniyat walikulli imri'im ma nawa, yang artinya segala perbuatan itu digantungkan dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Perlu kita ketahui, asbabul wurud atau asal-usul dari hadis tersebut ialah pada saat Rasulullah beserta umatnya berhijrah di Madinah. Tujuan hijrah sendiri yang dilakukan oleh Rasulullah dan umatnya semata-mata hanya karena Allah dan Rasulnya. Namun, ternyata ada salah satu sahabat yang ikut berhijrah bersama Nabi dan sahabat-sahabat yang lain dengan niat duniawi, yakni ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Rasulullah sendiri ini mengetahui niat lain dari sahabat tersebut, dan juga akhirnya Nabi Muhammad sendiri mengingatkan kepada sahabat tersebut dan juga sahabat-sahabat yang lain tentang pentingnya niat untuk berhijrah melalui hadis tersebut. Melalui hadis tersebut dapat kita ambil sebuah pengertian bahwa niat juga bisa dikatakan sebagai awal mula penentu dari apa yang akan kita kerjakan. Dalam hal ini, ketika kita hendak melakukan puasa, melakukan niat untuk berpuasa merupakan perkara yang harus dikerjakan dan jangan sampai ditinggalkan. Karena apabila dengan sengaja maupun tidak disengaja lupa dalam tidak melakukan niat, maka dapat menyebabkan puasa tidak sah. Seperti yang kita ketahui, lafaz niat yakni berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati fardhalillahi ta'ala. Ingat ya hadirin hadirat, setiap hari, setiap malam kita jangan sampai lupa untuk tidak membaca niat. Karena dalam membaca niat dalam puasa Ramadan itu tadi, apabila dengan sengaja maupun tidak disengaja kita tidak membaca niat, maka puasa kita tidak sah. Dan juga perlu kita ketahui, batasan mengenai membaca niat adalah dimulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar, atau bisa dikatakan sebelum subuh. Nah, itu adalah batasan dari membaca niat puasa Ramadan. Dan juga sebagai muslim yang baik, kita dalam niat jangan hanya melakukan niat secara syariat saja, melainkan kita juga harus berusaha melakukan niat secara hakikat. Artinya bagaimana? Artinya kita melakukan niat puasa ini dengan perasaan yang ikhlas, dengan rasa yang tulus, dengan harapan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan niat puasa tidak digantungkan dengan hal-hal yang lain. Seperti contoh, kita ingin dipuja oleh orang, kita ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain, dan lain sebagainya. Marhaban ya Ramadan, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kebaikan yang kita lakukan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.